Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil Nurwah Yunita, NIM 2021111027, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS semester 2 Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat, tulis kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawab. Gabungan kata terikat adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus. Sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Gabungan kata juga dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Pola bentuk penulisan kata gabungan terikat. 1. Gabungan kata yang terdiri dari kata majmu atau istilah khusus harus dipisah. 2. Gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi wajib ditulis dengan tanda penghubung. 3. Gabungan kata ditulis terpisah termasuk meskipun diberi sebuah imbuhan pada awal atau akhir kata. 4. Gabungan kata ditulis secara serangkai jika imbuhan yang dibubuhkan adalah awalan sekaligus akhiran atau konfiks. 5. Gabungan kata yang sudah padu mesti ditulis secara serangkai. Seperti adi plus kuasa, jadi adi kuasa tanpa spasi. Catur plus tunggal, jadi catur tunggal. Dwi plus warna, jadi dwi warna. Ekstra plus kulikuler, jadi ekstrakulikuler. Kontra plus revolusi, jadi kontra revolusi. Purna plus wirawan, jadi purna wirawan. Sabta plus krida, jadi sabta krida. Sub plus bagian, jadi subbagian. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif dan berikan contoh penerapannya. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak pada hal-hal khusus menuju suatu hal yang umum. Contohnya, hewan membutuhkan makanan, tumbuhan membutuhkan makanan, manusia membutuhkan makanan. Kesimpulannya, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contohnya, setiap hewan adalah makhluk hidup. Jerapah adalah hewan. Kesimpulannya, jerapah adalah makhluk hidup. Soal nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Contoh, ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Jadi, tulisannya seperti yang ada di PPT. Transliterasi. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh, nikmat Allah ditulis seperti pada gambar. Zakat al-fitr ditulis seperti ini. Soal nomor 4. Jelaskan penomboran karangan berikut ini, perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha, 1. Tahap persiapan program, 1.1. Penerimaan warga belajar, 1.2. Pemilihan penyelenggara, 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha, 1.1. 1.3.1 musyawarah, 1.3.2 ditunjuk. Yang benar, 1.1 program usaha, 1.1 tahap persiapan, 1.1.1 penerimaan warga belajar, 1.1.2 pemilihan penyelenggara, 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha, 1.1.3.1 musyawarah, 1.1.3.1 ditunjuk. Nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku sesuai EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar yang disandainya dibubuhi tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma.
Bayu Maharani S. R.M. Pratama, MM. Dr. Ifatul Rahman SPD MPD, Dr. Andes Muhammad Khan Zainuddin MPD, Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Jadi yang benar Bayu Maharani, S.R.M. Pratama, M.M. Dr. Ifatul Rahman, S.PD, M.PD. Dr. Andes Muhammad Khazanuddin, M.PD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. Soal nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, tanda kurung. Berikan penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis. Tanda adalah tanda berupa tiga titik yang diapit spasi. Menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, titik-titik, mungkin ini keputusan yang tepat. 2. Tanda siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, ulang tahun, tanda siku proklamasi kemerdekaan, tanda siku tutup. Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. 3. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dan juga mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, saya membuat roti, kurung buka, bolu, kurung tutup, dengan cara dikukus. Soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif, meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Jawab. Generalisasi atau rapatan adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contoh, saya melihat orang-orang asyik membaca koran di halte bus. Kegiatan serupa juga saya jumpai di peron stasiun kereta api. Saat saya jalan-jalan di taman, hal yang sama juga saya lihat orang duduk bersantai sambil membaca koran. Bahkan ketika saya keluar ruang dan sampai di trotoar, saya melihat berderet anak sekolah, kaula muda, dan orang dewasa semua sedang membaca. Jadi banyak orang yang memanfaatkan waktu untuk membaca. Analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Contoh, peternakan merupakan aspek perekonomian yang penting dan menjanjikan. Selain dapat menjadi lahan pendapatan, peternakan juga memiliki dampak positif meningkatkan gizi masyarakat. Pengembangan peternakan dapat memenuhi kebutuhan daging warga, sehingga negara tidak perlu mengimpor daging dari luar. Pertanian juga merupakan aspek perekonomian yang penting. Pengembangan pertanian dapat memenuhi kebutuhan beras warga, sehingga impor dari luar tidak diperlukan. Hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan sebab akibat atau kausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul sumur urip di Semarang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor atau sumber air bersih tercemar lumpur. Soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme merupakan salah satu metode yang dalam penalaran deduktif yang mengandung 3 proporsi. 3 proporsi tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor biasanya mengandung generalisasi atau bersifat umum. Premis minor memuat peristiwa atau pernyataan khusus, sedangkan kesimpulan menyatakan berlakunya sesuatu secara sebagian atau keseluruhan. Contoh, vitamin A adalah kandungan yang dapat menyehatkan mata, termasuk premis mayor. Sayur brokoli mengandung vitamin A, premis minor. Kesimpulannya, semua sayur brokoli jika dikonsumsi dapat menyehatkan mata. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi.
Pengertian konjungsi. Dalam pengertian sempit, konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Konjungsi ada dua, konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif menghubungkan dua atau lebih unsur baik kata maupun klausa yang sama, pentingnya atau secara setara. Konjungsi koordinatif hanya menggunakan satu kata untuk menggabungkan dua klausa yang memiliki satu status setara. Contohnya, dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua atau lebih klausa yang tidak memiliki status sintaksis yang sama. Kedua klausa dalam konjungsi subordinatif tidak setara. Klausa yang memiliki tingkatan lebih tinggi disebut induk kalimat, sedangkan klausa yang lebih rendah disebut anak kalimat. Berikut pembagiannya. Penghubung subordinatif atributif, contohnya yang. Penghubung subordinatif tujuan, agar, supaya, biar. Penghubung subordinatif syarat, yaitu jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Penghubung subordinatif waktu, yaitu sejak, semenjak, sedari, sewaktu, tatkala, ketika, sementara, dan lainnya. Penghubung subordinatif andaian, yaitu andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Contoh konjungsi koordinatif. Budi memborong semua roti, bahkan jajanan pasar juga. Dina membeli buku dan akan membacanya sampai saat rumah. Contoh konjungsi subordinatif. Aku akan datang jika diundang. Nenek akan pergi haji kalau tanahnya terjual. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana narasi, yaitu wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan atau tokoh. Ciri-cirinya menceritakan peristiwa adanya tokoh waktu kronologi. Contoh, kami menyusuri jalanan Jakarta, bundaran di depan hotel Indonesia terlalu megah untuk kami yang baru pertama kali datang ke ibu kota Indonesia ini. Gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan yang sangat besar dan mewah. Tidak akan cukup uang kami bila masuk ke sana. Mobil-mobil dari yang paling jelek hingga yang paling bagus ada di sini, yang sedari tadi menjalar sangat panjang di jalanan dan hanya bergerak beberapa meter lalu berhenti lagi. Kedua, wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari segi sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Ciri-ciri berorientasikan pada objek dan tidak terikat oleh waktu wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Contoh, sapi adalah hewan berkaki 4 yang memiliki kelenjar susu. Rambutan adalah buah yang memiliki daging berwarna putih dan memiliki biji. Ikan paus pembunuh memiliki corak hitam dan putih di sekitar tubuhnya. Cecak memiliki kemampuan untuk memutus ekornya ketika dirinya merasa terancam. Wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, mengurai, atau menerangkan sesuatu. Ciri-cirinya menyampaikan informasi atau pengetahuan secara jelas, singkat, padat, dan lugas berbahasa sesuai ejaan atau baku. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, di mana. Contoh, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 10 juta. 4. Wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan tujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-cirinya berisi argumen-argumen menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Contoh, hujan tak
turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Kelima, wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Ciri-cirinya harus menimbulkan kepercayaan pada pembacanya. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatannya tercapai. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contoh, banyak orang yang meremehkan adanya sampah, bahkan hingga tidak pernah terpikirkan mengenai dampak yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah telah banyak disediakan, tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat berkurang. Sekian dari saya. Apabila salah dalam membaca jawaban atau soal, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.